Itu terjadi. Makanya saya sebenarnya karena lagu Iwan Fals. Selamat menyaksikan. Tepuk tangan dong. Nyagakeun persembahan Rampa Genda. Iya, terima kasih. Nanti akan kita saksikan bersama-sama di ruang depan itu di Galeri Louis yang dikelola oleh teman saya Bapak Dianto. Menakutkan kita sebenarnya ini berkaitan dengan bencana yang bersifat antropogenik. Jadi ini dua hal yang sekaligus sebenarnya dibawa sebagai isu yang sangat menarik oleh teman-teman pelukis yang berpameran pada kesempatan kali ini. Dan saya kira kembali pada apa yang sebenarnya penting kita bicarakan juga di hari ini tentu adalah saya ingin mengucapkan secara khusus tentu adalah selamat juga kepada teman-teman Asosiasi Pelukis Nusantara terutama yang berkaitan dengan cabang Bandung. Tentu pada hari ini adalah titik penting di mana hari ini tentu menjadi penanda bagi langkah ini adalah simbol yang universal yang begitu syarat makna, dan kita tahu kita bisa menelusurinya sampai ke hal-hal yang barangkali jauh tertuliskan di dalam sejarah yang lama. Saya kira pameran ini tentu menawarkan sesuatu yang sangat menarik, paling tidak karena dua hal. Yang pertama karena bagaimana misalnya satu masalah yang sebenarnya menjadi masalah yang universal ini dilihat secara personal. Jadi saya kira para pelukis yang berpameran kali ini tentu memberi kontribusi yang begitu berharga pada kita karena menyumbangkan sudut pandangnya. Dan kita nanti akan melihat bagaimana pohon ini dicermati, bagaimana pohon ini dihayati, dan tentu kemudian terus-menerus digali kaitannya, terutama kaitan dengan persoalan-persoalan yang melekat dengan kehidupan kita. Saya kira hal yang kedua yang menarik dari pameran ini, hampir sebagian besar para pelukis tentu menghadirkan karya utamanya dalam medium lukisan. Kita tahu ini adalah sebuah medium yang seringkali dianggap paling sederhana, tetapi di balik kesederhanaan justru adalah medium yang paling mudah sebenarnya untuk mengungkapkan berbagai permasalahan yang bersifat konseptual. Saya kira inilah sebabnya tentu seni lukis itu dari zaman ke zaman tidak pernah mati. Sekalipun kita tahu di gerbang awal masa modern, ya terutama katakanlah ketika kita masuk pada tahun 60-an, berkembang isu bahwa seni lukis telah mati. Tetapi sebenarnya ini adalah medium yang tidak pernah mati. Saya kira kita akan menyaksikan hal ini sama-sama bagaimana medium sederhana ini terus-menerus diaktualisasi oleh para pelukis dan terus-menerus memberikan tawaran-tawaran yang baru. Saya kira ini saja Pak Wali Kota dan teman-teman sekalian. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada Aspen dan kepada
Mas Kembang Sepatu tentu yang sudah datang dari jauh tentu juga ini adalah kehadiran yang sangat berarti bagi kami, bagi teman-teman di DIWIS dan juga teman-teman BIPIS Bandung yang lain. Kami persilahkan Bapak Dr. Supri untuk memberikan mandat untuk Bapak Wali Kota Bandung. Dan sebelum silakan Bapak Mas Sepatu untuk memberikan Farhan, kami silakan. Ini Pak Wali Kota ini adalah seorang seniman. Ini beliau adalah salah satu favorit saya waktu masih muda. Sekarang udah tua bersama, tapi masih awet muda. Terima kasih Pak Wali Kota. Selain ini piagam, kami juga Pak Sobirin, maka ke depan Pak Sobirin juga ingin memberikan kenangan buat kita, buat ibu buat siapa Pak? Ibu juga siapa Apresian di rumah, maka Mama Sinta di depan Pramana. Oh, dari atas kapal. Ya, masih ada Pak? Masih jampean. Tadi tiba-tiba masih ini sekarang jadi pas namanya sekarang udah kering apa tuh? Udah dibungkus. surprise Satu. tenang Dua. Karena pohonlah kehidupan. Amin, siap. Terima kasih Bapak. Mohon izin. Pak Wali kita Adanya gabungan antara teknologi dengan kesenian. Karena berteknologi tanpa berkesenian, maka kita akan menjadi mesin-mesin tanpa perasaan. Tapi ketika berkesenian juga tidak dilengkapi dengan teknologi, maka kita akan menjadi manusia purba yang tertinggal di dalam gua. Bapak Ibu sekalian, khususnya Ketua Umum Aspen, Abang Kembang Sepatu, juga Ketua Aspen Wilayah Bandung, Insinyur Bakri, siap, dan juga tentu saja Kurator Pameran Lukis Pak Dianto. Terima kasih untuk paparannya tadi tentang bagaimana sebetulnya pohon itu menjadi salah satu sumber kehidupan kita. Dan kota Bandung ini pohon-pohonnya memang menjadi sumber kehidupan. Anda bisa menyaksikan sendiri salah satu kota yang densitas pohon penduduknya paling banyak tuh ya kalau di Indonesia ke kota Bandung. Nah, tentunya ini bukan tidak ada tantangan karena bagaimanapun juga kita ini menjadi bagian dari sebuah ekosistem biologis maupun ekosistem dalam kekaryaan, ekosistem dalam industri, demikian juga ekosistem dalam berkehidupan sosial. Saya sangat beruntung bisa menjadi anak Bandung yang tumbuh di Bandung, berkarya di luar, balik lagi memimpin Bandung, dan sudah mendapati kota saya menjadi salah satu kota terpadat, bukan oleh manusia, tetapi oleh talenta-talenta terbaik di Indonesia. 2,6 juta orang memenuhi 167 km persegi kota Bandung, sehingga per kilometer perseginya dipenuhi oleh 15.000 orang. Maka kita boleh bertanya, di manakah pohon-pohon kehidupan tersebut? Apakah pohon itu masih punya ruang? Ataukah kita justru yang sekarang sedang meraba-raba mencari ruang di antara pohon-pohon tersebut? Bapak Ibu sekalian, salah satu tantangan terbesar secara teknokratis kota Bandung ini 10 tahun yang lalu hanya punya 12,8% ruang terbuka hijau. Nah, sekarang kami sedang mengejar supaya bisa mencapai 20%.
saking pengennya mengejar itu, saya sedang mengajukan ke BPN, Kementerian Pertanahan dan Agraria. Itu saya bilang gini, Pak, boleh nggak ruang terbuka hijaunya itu bukan dihitung dari koefisien luas tanah. Ini beneran loh, ini saya lagi ajukan, mudah-mudahan berhasil. Kita sedang berargumen, tetapi dihitung dari koefisien banyaknya pepohonan di Kota Bandung. Karena kalau dihitung dari koefisien banyaknya pepohonan di Kota Bandung, kita bisa berharap bahwa Kota Bandung ini ruang terbuka hijaunya bukan sekedar sebuah hamparan, tetapi pohon-pohon yang hadir di antara ruang-ruang kehidupan kita, baik secara fisik maupun secara harapan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah selalu menjadi pemantik kehidupan dan pemantik jiwa-jiwa yang selalu gelisah di Kota Bandung. Terima kasih telah menjadi mereka orang-orang yang selalu memberikan karakter kuat di Kota Bandung. Katanya turun. Katanya Bandung kalah karena art job lebih keren di Jakarta. Bandung kalah karena pasar galeri seninya lebih hebat di Jakarta. Tetapi saya yakin siapapun yang ingin belajar menjadi yang mengerti apa itu seni harus pernah merasakan kakinya menginjak Kota Bandung. Terima kasih untuk semuanya. Selamat untuk pameran lukisan para pelukis Nusantara yang datang dari mana-mana, diurutkan dari A sampai Y. Sayang tidak ada Z, masih kurang ya Pak. Kurang, cari yang Z Pak, supaya adil. Dan dengan ucapan basmalah bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim, kita resmikan pameran lukisan SPCC Pelukis Nusantara Pohon untuk Kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para seniman dan budayawan yang saya hormati, demikian acara penutup yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Bandung, Kang Farhan. Siap semuanya, 1, 2, 3. Boleh kasih jempolnya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Aspen. Aspen. Baik, hatur nuhun. Ya, hadirin dipersilakan duduk kembali. Siap. Mana kurator? Kunci. Izin Bapak-bapak. Kuncinya saya buka ya. Bismillah. Dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kita buka pameran lukisan pohon untuk kehidupan. Alah, sorry. Aman. Udah setahun ini kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara. Selamat bertemu lagi dengan Eriandi Budiman Art Channel. Hari ini saya ada di Tea House Gallery di sebuah pameran lukisan yang bertema tentang pohon. Temanya hari ini adalah pohon untuk kehidupan. Sepertinya ini agak bertepatan ya
walaupun ini sudah direncanakan jauh, tapi kemudian secara tematik cukup cukup berkenaan dengan tema hutan ya, hutan yang saat ini sedang mengalami krisis di Indonesia, khususnya mungkin Anda ketahui sendiri dari peristiwa di Sumatera ya yang sangat tragis, bagaimana pohon-pohon yang ditebang secara serampangan itu berakibat pada kerusakan hutan. Ya saudara-saudara, dalam tema hutan misalnya atau tema pohonan ini, kita misalnya melihat karya-karya yang sangat simbolis ini, ekspresionis, sekaligus metaforis ya. Jadi banyak sekali tanda-tanda yang kita lihat dari penampilan karya ini, bagaimana kayu, gergaji, pohon, dan sebagainya ini menyatu menjadi sebuah karya yang sangat imajinatif. Oke, saudara-saudara silahkan menikmati beberapa karya-karya yang terhidang di pameran kali ini, dan semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari pameran ini. Kemana wae? Ini lama banget nggak ketemu. Ya.
Halo, Pak Rosid. Ya, boleh jelaskan. Mengapa menampilkan bukan karya lukisan atau karya instalasi sendiri? Giringan tuh? Ada di buruk ini. Buruk ini mana? Enggak, saya mah kayak gitu. Relatif farmasi. Sarang sabodor. Namanya ada.
Enwa jadi ya non jarang gitu ya. 3859.